Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ingin menyampaikan materi tentang mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu jenis-jenis belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Trisia dari kelas Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1 dengan NIM 20030500032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Finka Asmi Fitriani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bisrin Petrus Amenta Songpul. NIM saya 20030500049. Baiklah, langsung saja masuk materi. Saya Natasha Putri akan menjelaskan tentang jenis-jenis belajar. Jadi, belajar itu merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Lalu jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, belajar yang dikelompokkan dilihat dari tujuan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar, dan yang kedua itu berdasarkan cara atau proses yang ditempuh dalam belajar. Kali ini saya akan menjelaskan jenis belajar yang dilihat dari tujuan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar. Jenis-jenis belajar jika dilihat dari tujuan dan hasil diperoleh dari kegiatan belajar itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu belajar abstrak, yang kedua belajar keterampilan, yang ketiga belajar sosial, yang keempat belajar pemecahan masalah, yang kelima belajar rasional, yang keenam belajar kebiasaan, yang ketujuh belajar apresiasi, dan yang kedelapan belajar pengetahuan. Yang pertama itu belajar abstrak. Jadi belajar abstrak adalah belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya ialah memperoleh pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Dalam mempelajari hal-hal yang abstrak, peranan akal atau rasio sangatlah penting. Begitu pula dengan penguasaan atas prinsip-prinsip dan konsep-konsep termasuk dalam jenis ini. Misalnya, belajar tauhid, astronomi, kosmografi, kimia, dan antartematika. Lalu yang kedua itu belajar keterampilan. Belajar keterampilan merupakan proses belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan tertentu dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Dalam belajar jenis ini, proses pelatihan yang intensif dan teratur sangat diperlukan, termasuk belajar dalam jenis ini. Misalkan belajar cabang-cabang olahraga, melukis, memperbaiki benda-benda elektronik. Bentuk belajar keterampilan ini juga disebut juga dengan latihan atau training. Yang ketiga, ada belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Termasuk belajar jenis ini misalnya belajar memahami masalah keluarga, masalah penyelesaian konflik antar etnis atau antar kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat sosial. Lalu yang keempat ada belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan memecahkan berbagai masalah secara logis
dan rasional. Tujuannya ialah memperoleh kemampuan atau kecakapan kognitif guna memecahkan masalah secara tuntas. Untuk itu, kemampuan individu dalam menguasai berbagai konsep, prinsip, serta generalisasi amat diperlukan. Lalu yang kelima adalah belajar rasional. Belajar rasional ini adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah memperoleh beragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini berkaitan erat dengan belajar pemecahan masalah. Dengan belajar rasional, individu diharapkan memiliki kemampuan rasional problem solving, yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Lanjut dengan yang keenam, yaitu belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan baru untuk perbaikan kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, keteladanan, serta pengalaman khusus, juga menggunakan hukum dan ganjaran. Tujuannya agar individu memperoleh sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat, lebih positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu atau bersifat kontekstual. Selanjutnya itu ada yang ketujuh, yaitu belajar apresiasi atau appreciation learning. Belajar apresiasi pada dasarnya adalah belajar mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Tujuannya agar individu memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa atau affective skills. Dalam hal ini, kemampuan menghargai secara tepat arti penting objek tertentu, misalnya apresiasi terhadap sastra, apresiasi musik, dan apresiasi lingkungan seni lukis. Dalam mengapresiasi karya sastra, misalnya seseorang perlu mengetahui hakikat keindahan atau estetika di samping pengetahuan hal-hal seperti bentuk ungkapan, bahasa ungkapan, dan nilai ekspresinya. Dan yang terakhir itu jenis belajar dilihat dari tujuan dan hasil yang diperoleh adalah belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan dimaksudkan sebagai belajar untuk memperoleh sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk melibatkan kegiatan. Itulah jenis-jenis belajar yang dilihat dari tujuan dan materi ini akan dilanjutkan oleh Cindy Trisia. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Berdasarkan cara atau proses yang ditempuh dalam belajar, menurut Nasution, seperti dikutip oleh Effendi dan Praja, ada 5 jenis belajar berikut. 1. Belajar berdasarkan pengamatan. Jenis belajar ini adalah belajar berdasarkan pengamatan sensori terhadap objek dunia sekitar dengan berbagai alat indera untuk melihat, mengecap, dan lain sebagainya. Contohnya, berkat pengamatan, seorang anak mula-mula hanya mengenali ibunya, kemudian anggota keluarga lainnya. Demikian pula belajar taraf tinggi, tidak terlepas dari faktor pengamatan, sekalipun sering juga dibantu dengan alat seperti mikroskop untuk melihat bakteri dan lain sebagainya. Dan yang kedua, belajar berdasarkan gerak. Dalam belajar motoris pada umumnya, metode keseluruhan lebih efisiensi dan daripada metode bagian. Misalnya, belajar menulis kata-kata atau kalimat lebih baik ketimbang belajar menulis huruf. Latihan belajar motoris lebih efektif bila
diperhatikan tidak terlampau dipusatkan pada gerakan itu sendiri. Misalnya belajar mobil, perhatian ditunjukkan pada keadaan lalu lintas atau situasi jalan, bukan pada gerakan kaki atau tangan. Yang ketiga, belajar berdasarkan menghafal. Beberapa petunjuk tentang menghafal sebagai berikut. 1. Apa saja yang dihafal terlebih dahulu harus dipahami dan dimengerti. Yang kedua, hal yang dihafal harus jelas kaitannya antara satu masalah dan masalah lainnya. Ketiga, menggunakan hal-hal yang dihafal secara fungsional dalam situasi tertentu. Yang keempat, menggunakan mnemoteknik, misalnya Repelita. Yang kelima, mengulangi hafalan. Dan yang keempat, belajar berdasarkan pemecahan masalah. Langkah-langkahnya adalah memahami masalah atau problema. Kedua, mengumpulkan keterampilan atau data. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengadakan eksperimen atau percobaan. Dan yang terakhir, membentuk kesimpulan. Metode ini dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah atau pelajaran, misalnya sejarah, biologi, ilmu alam, bahasa, ilmu pasti, dan sebagainya. Dan yang kelima, belajar berdasarkan emosi. Ini bertujuan menanamkan aspek-aspek kepribadian, misalnya ketekunan, ketelitian, kebersihan, sikap yang sehat terhadap pekerjaan, minat yang luas, dan lain sebagainya. Oke, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh teman kami Finka. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam, internal, maupun eksternal atau
Yang E, sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang mendimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. F. Bakat. Bakat merupakan kecakapan potensial yang bersifat khusus, yaitu khusus dalam suatu bidang atau kemampuan tertentu. Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya, sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Jadi, pada dasarnya setiap orang itu atau setiap insan memiliki bakat atau mempunyai bakat atau potensi untuk mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi oleh karena itu, bakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa tergantung upaya pendidikan dan latihan. G. Konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses untuk memperoleh pembelajaran tersebut. Untuk memperkuat perhatian pada pelajaran, jadi guru perlu menggunakan bermacam-macam strategi belajar atau kegiatan belajar mengajar dan memperhitungkan waktu belajar serta pembelajaran tersebut diselingi dengan waktu istirahat. Jadi belajar ada istirahatnya gitu. H. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri dan bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Dalam proses belajar, diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan tahap pembuktian dalam perwujudan diri yang diakui oleh guru dan teman-temannya. Maka, guru sebaiknya mendorong keberanian siswa secara terus-menerus, memberikannya bermacam-macam penguat, dan memberikan pengakuan dan kepercayaan bagi siswa, agar dalam siswa tersebut timbul adanya rasa percaya diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara lain adalah hanya belajar pada di akhir semester, atau sistem kebut malam, belajar pada saat ujian saja, memiliki pola belajar yang tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajarnya, ke sekolah hanya untuk bergengsi, dan mengajak temannya melakukan hal-hal yang buruk, dan lain-lain. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dapat ditemukan di sekolah yang ada di kota-kota besar, di kota kecil, pedesaan, dan sekolah-sekolah lain. Untuk sebagian orang, kebiasaan belajar tersebut disebabkan oleh ketidakpengertian siswa pada arti belajar bagi diri sendiri. Hal seperti ini dapat diperbaiki dengan pembinaan disiplin dan membelajarkan diri. Cita-cita siswa. Pada umumnya, setiap anak memiliki suatu cita-cita dalam hidup. Cita-cita itu merupakan motivasi intrinsik, tetapi ada kalanya gambaran yang jelas tentang tokoh atau teladan bagi siswa belum ada. Akibatnya siswa hanya berperilaku ikut-ikutan saja atau mengikut kawannya saja. Misalnya kawannya menginginkan cita-citanya begini, dia ikut begitu juga. Pemilikan dan pencapaian cita-cita sudah sebaiknya berpangkal dari kemampuan berprestasi, dimulai dari hal yang sederhana ke hal yang semakin sulit. Dengan mengaitkan pemilikan cita-cita dengan kemampuan berprestasi, maka siswa diharapkan berani bereksplorasi sesuai dengan kemampuan diri mereka sendiri. Faktor eksternal. Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor-faktor eksternal juga dapat memengaruhi proses belajar siswa. Dalam hal ini, faktor-faktor eksternal yang memengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Yang pertama, kita membahas tentang faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah pergaulan siswa dengan orang lain di sekitarnya, sikap dan perilaku orang di sekitar siswa, dan sebagainya. Lingkungan sosial yang banyak memengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan orang tua, ketegangan keluarga, semuanya dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dapat dicapai oleh siswa. Dan yang terakhir ialah lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar,
ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberikan dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antar anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Setelah lingkungan sosial, ada juga lingkungan non-sosial. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah yang pertama, lingkungan alamiah. Adalah lingkungan tempat tinggal anak didik, hidup dan berusaha di dalamnya. Yang kedua itu faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Yang pertama itu hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan sebagainya. Yang kedua software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabi, dan lain sebagainya. Yang terakhir dalam faktor non-sosial ialah faktor materi pelajaran atau pelajaran yang diajarkan ke siswa. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Oleh karena itu, agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. Terima kasih. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi maupun kesalahan dalam pengucapan. Thank you for watching. Bye.